Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mengulas satu pernyataan yang cukup kontroversi mungkin begitu ya, yaitu ungkapan dari Hasto bahwa meski PDIP kiri tapi tak setuju sosialis komunis. Padahal selama ini banyak orang ya mungkin menduga bahwa PDIP memang partai kiri, dan belakangan justru Hasto membuka itu bahwa PDIP partai kiri progresif, bukan komunis, bukan sosialis. Itu disampaikan oleh PDI Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, yaitu Hasto Kristianto, saat menghadiri sebuah forum di Banten. Ya, dia mengatakan bahwa kalau kami PDIP itu dari tengah ke kiri, kalau PKS dari tengah ke kanan, kalau Golkar itu tengah, kira-kira seperti itu dalam teori politiknya. Maka itu progresif, tidak bisa menghilangkan pengisapan penjajahan dengan cara nuwun sewu. Penjajah mau menjajah, silahkan pergi dari tanah air. Tidak bisa dengan cara-cara seperti itu. Keadilan sosial itu juga progresif. Sahabat sekalian, Hasto juga menyampaikan bahwa progresif itu kaitannya dengan keadilan ya, keadilan sosial. Dan sebenarnya apakah bisa diksi-diksi tentang kiri, kanan, tengah itu relevan dengan misalnya Pancasila? Ya, ini juga menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat. Tetapi apakah kemudian kalimat kiri karena progresif itu adalah satu penjelasan yang bisa diterima secara umum? Ya, karena mengingat kata kiri biasanya itu identik dengan sosialis atau komunis. Meskipun Hasto sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan sosialis dan komunis, bahkan mengarah atau bersumber dari Pancasila ya, atau seperti itulah kira-kira, menguatkan Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah apakah selama ini kalau dikatakan bahwa PDIP itu progresif dan karena itu kiri, apakah kebijakan-kebijakannya hari ini selama ini dari PDIP sebagai partai ataupun para kadernya yang jadi menteri itu justru menunjukkan hal tersebut? Misalnya, bagaimana misalnya dengan salah satu caleg PDIP di Cianjur yang mendorong-dorong badan dari Rocky Gerung di Mabes Polri? Apakah itu juga progresif namanya? Artinya ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh politisi memang penting untuk kemudian kita komparasi dengan kebijakan dan termasuk perilaku lapangan dari kader-kadernya itu sendiri ya. Karena jika tidak, maka publik cenderung akan melihat politik itu hanya dari yang dikeluarkan oleh pernyataan ya, dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Padahal sebenarnya politik yang sejati itu adalah apakah pernyataannya itu tegak lurus ya dengan perilaku-perilaku dan kebijakan-kebijakan politik selama ini. Ini yang menurut saya penting. Dan lebih jauh sebenarnya kalau kita mau pikir di era sekarang, apa perlunya sebuah partai mengatakan bahwa kami kiri, kanan, tengah? Yang penting itu satu, bisa nggak partai itu memberikan sebuah jaminan kesejahteraan ketika dirinya berkuasa, ketika kader-kadernya jadi menteri, jadi presiden? Ada nggak gerakan-gerakan yang secara langsung sebagaimana konsep ya politik kiri yang mengedepankan kesejahteraan rakyat itu terjadi? Nah, ini menurut saya hal-hal yang sangat penting dan menarik, dan tentu saja kita berterima kasih kepada Hasto dengan ucapannya itu, sehingga diksi-diksi tentang politik itu semakin menggelitik masyarakat untuk melihat benarkah ucapannya itu telah terlaksana ya dalam kebijakan-kebijakan yang diduduki oleh kader-kader PDIP Perjuangan itu sendiri. Nah, ini saya kira satu poin. Lebih jauh, kalau kita kembangkan tentang politik progresif, secara umum memang partai kiri sering mengadopsi pendekatan progresif ya terhadap isu-isu sosial.
Ya, misalnya tentang perlindungan lingkungan. Terjadi nggak itu perlindungan lingkungan? Kemudian kesejahteraan, ya bagi wong cilik, terjadi nggak itu? Nah, ini merupakan satu pertanyaan-pertanyaan penting, dan yang paling utama adalah keadilan sosial. Ya, partai kiri dalam teori itu seringkali menekankan pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi dan memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang marginal. Pertanyaannya sekarang, apakah telah semakin sedikit angka gap antara orang kaya dan orang miskin? Dan bagaimana dengan kenyataan yang terjadi berupa adanya orang miskin ekstrim yang selama hampir 10 tahun ini PDIP Perjuangan menjadi partai penguasa? Pada akhirnya sahabat sekalian, kita penting untuk kemudian mengembangkan politik substansi, kalau bahasa saya ya. Politik yang memang menjawablah masalah rakyat itu langsung, ya, tidak kemudian pakai teori-teori, kemudian retorika-retorika yang selama ini sudah banyak dibomkan melalui media massa atau media sosial, namun pada kenyataannya masyarakat masih sulit, ya. Selain kena pajak, bangsa Indonesia itu kena banyak macam-macam hal yang harus dibayar, dan tentu saja itu tidak masalah kalau rakyat memang mampu, tetapi menjadi persoalan karena memang sebagian masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan kesejahteraan ekonominya. Dan ini menjadi sebuah pertaruhan bagi PDIP, apakah mampu menjelaskan dan memikat hati masyarakat dengan bukti-bukti yang telah dijalani selama hampir 10 tahun ini menjadi partai penguasa. Yang pasti kita berharap partai-partai politik di Indonesia, ya termasuk PDIP Perjuangan, PDI ya, PDIP Perjuangan, PDIP alias Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mampu terdepan di dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Dan itu juga menjadi slogan PDIP sendiri, yaitu memperjuangkan nasib wong cilik. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu agenda yang rakyat bisa rasakan, dan pada akhirnya seiring dengan perjalanan waktu, ya, masyarakat semakin lebih baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Dan tentu saja kita berharap ini juga menjadi komitmen dari partai-partai yang lain. Karena kalau partai politik tidak berubah, cepat atau lambat masyarakat melihat tidak ada gunanya partai politik di Indonesia selain daripada dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Dan apa perlunya sesuatu dibutuhkan kalau ternyata pada akhirnya rakyat yang harusnya menjadi lebih baik justru terlunta-lunta. Ini sebuah renungan, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, dan ke depan partai politik bisa semakin betul-betul progresif, beradab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.